Desa Pandesari. Desa Pandesari adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis, Desa Pandesari terletak pada posisi 7 derajat 21 menit hingga 7 derajat 31 menit lintang selatan dan 110 derajat 10 menit hingga 111 derajat 40 menit bujur timur. Secara geografis, topografi ketinggian Desa Pandesari adalah berupa pegunungan atau perbukitan, yaitu sekitar 1190 meter di atas permukaan laut. Curah hujan di Desa Pandesari rata-rata mencapai 2000 mm per tahun. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2022. Mengabdi untuk masyarakat, bila ada bencana dan gangguan Kamtibnas, Dinas tampil paling depan. Memasuki bulan Desember 2022, beberapa hari terakhir intensitas curah hujan bercampur angin di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon sangat tinggi. Kondisi hujan gerimis bercampur angin pada hari Minggu 18 Desember 2022 pukul setengah 2 siang waktu Indonesia Barat. Komandan Pluton Linmas merasa gusar dan gundah gulana melihat kondisi tersebut. Kemudian, melalui kontak HP menghubungi Komandan Regu Divisi 1 Deteksi Dini dan Komandan Regu Divisi 2 Caraka, memberikan perintah agar segera mengumpulkan seluruh anggota divisi untuk dilakukan koordinasi. Pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, seluruh personil Divisi 1 dan Divisi 2 telah berkumpul di markas komando. Dengan dipimpin langsung oleh Komandan Pluton, rapat koordinasi berlangsung dengan sangat serius. Karena situasi curah hujan yang di desa kita sudah 3 jam sudah berhenti dan begitu pula disertai angin yang demikian keras sangat mengkhawatirkan. Karena kita yang ada di wilayah rawan bencana. Dengan memperlihatkan 2 buah peta besar berupa peta desa dan peta daerah rawan bencana, Komandan Pluton mengajak diskusi Komandan Regu serta seluruh personil Divisi 1 dengan melakukan identifikasi titik rawan longsor dan pohon tumbang. Kondisi alam masih hujan gerimis bercampur angin. Tiap personil melakukan pengamatan situasi pemukiman warga, kondisi tanah dan pohon-pohon besar di sekitar lokasi. Setelah melakukan pengamatan dan pencermatan kondisi lokasi, personil Divisi 1 mendokumentasikan foto dan video melalui HP. Sementara personil Divisi 2 setelah mempelajari kondisi lokasi, mencari tempat berteduh untuk melakukan pencatatan singkat dan melakukan kontak melalui HP untuk melaporkan kepada Komandan Regu tentang situasi dan kondisi tempat tersebut. Yang ada di Dusun Sebaluk RT 30 RW 04. 1. Tanah retak sepanjang 30 meter. Ketinggian 25 meter. Volume tanah diperkirakan 120
Oke. Komandan Divisi 2 Regu Caraka segera menghubungi Komandan Peleton yang saat itu berada di posko kantor desa melalui pesawat HT. Komandan Peleton dengan sigap meluncur ke lokasi dan memerintahkan kepada seluruh personil dari semua divisi untuk berkumpul dan menuju lokasi yang telah dilaporkan dalam kondisi sangat buruk. Namun tanpa diduga, petir keras menggelegar dan tiba-tiba saja listrik pun padam. Cuaca segera mengumpulkan seluruh personil yang ada saat itu dan memerintahkan personil untuk menyebar mendatangi satu persatu rumah warga, menyarankan agar segera meninggalkan rumah untuk sementara waktu. Komandan Peleton juga menyampaikan peringatan melalui megafon. Sementara personil sibuk dalam tugasnya, Komandan Peleton segera menghubungi dua divisi, yakni Komandan Regu Divisi 3 Pengamanan dan Komandan Regu Divisi 4 Evakuasi. Tak berapa lama, selang waktu sekitar 20 menit, telah datang dua Regu Divisi 3 dan Divisi 4 ke lokasi untuk memberikan bantuan. Seluruh personil menyebar membantu warga mengemasi barang berharga yang bisa dibawa. Komandan Regu Divisi 4 Evakuasi dengan sigap memandu dan mengangkut para warga meninggalkan lokasi melalui jalur evakuasi menuju tempat aman, sebuah tempat evakuasi yakni Balai Dusun Sebalu. Waktu menunjukkan jam 5:15 waktu Indonesia Barat. Cuaca semakin memburuk. Hujan deras, angin kencang, bahkan petir pun menyambar, menambah seramnya situasi saat itu. Sementara itu, di lokasi aman di posko evakuasi, nampak Divisi 6 Pionir mendirikan tenda-tenda darurat bersama Divisi 10 Dapur Umum. Namun, hujan dan angin belum juga reda. Setelah dilakukan penelusuran secara intensif dan hati-hati, ditemukanlah sebuah rumah yang telah longsor pada bagian dapur. Rumah tersebut ambruk sebagian. Dilakukan pengecekan di dalamnya dan betapa terkejutnya seluruh personil ketika terdengar suara rintihan seseorang dari dalam rumah yang ternyata adalah personil Divisi 3 Pengamanan bersama si ibu tua yang tertimpa rumah yang ambruk. Si ibu tua itu mengalami patah tulang kaki kanan dan luka patah lengan tangan kiri. Namun, baru saja beberapa langkah mereka meninggalkan lokasi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh hebat. Ternyata tanah longsor susulan terjadi. Rumah si ibu tua itu pun hancur dan terkubur dengan tanah longsor. Jika terlambat sedetik saja, personil tersebut dan si ibu tua akan terkubur di dalamnya. Sementara itu di lokasi aman, di sebuah area evakuasi telah ramai dengan para pengungsi. Beberapa tenda juga terlihat telah didirikan. Sementara itu di ruangan evakuasi, yakni di dalam ruangan balai dusun, nampak 3 orang personil dari Divisi 2 Caraka tengah menghibur anak-anak kecil dengan mengajak mereka bernyanyi dan bercerita agar mereka tidak mengalami trauma dan dirundung ketakutan atau kesedihan. Beberapa hari setelah peristiwa bencana tanah longsor itu terjadi, di saat cuaca sedang membaik, seluruh anggota Linmas dikumpulkan oleh Komandan Peleton Linmas untuk berkoordinasi dan evaluasi penanganan bencana. Untuk